mengusung tema "Melalui Keluarga Kita Wujudkan Sumber Daya Manusia Unggul Menuju Indonesia Maju". Peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-27 tahun 2020 digelar pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan di halaman Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin 29 Juni 2020. Bertindak selaku pembina apel Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, dan pelaksana apel Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPKB P3A. Peringati Harganas ya yang ke-27 tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan ini berbeda dari tahun lalu. Tahun lalu kita Harganas tingkat nasional di Kalimantan Selatan. Tahun ini sebenarnya kita di Sumatera Barat. Cuma karena pandemi ya tidak ada. Jadi diminta dilaksanakan di masing-masing kabupaten kota dengan format serahkan pada daerah atau mengikuti protokol kesehatan. Ini disampaikan beberapa harapan bersama keluarga yang berencana dan keluarga menjadi garda terdepan untuk mendidik anak untuk terhindar dari hal yang tidak kita inginkan. Yang kedua juga kita dalam masa COVID mengharapkan keluarga menjadi pengawas bagi keluarganya untuk mematuhi protokol kesehatan. Bagi anak, suami yang ingin keluar rumah, ingatkan pakai masker di rumah, cuci tangan pakai sabun lebih sering. Dan kalau anak ingin minta izin keluar, ditanya mau kemana gitu. Kalau tidak penting, tidak usah keluar. Ada target 1 juta akseptor. Alhamdulillah hari ini kita bisa melihat, menyaksikan ada pelayanan. Dan target telah mencapai, target kita 124%. Jadi target, jadi kita memberi kontribusi untuk pencapaian target 1 juta akseptor. Jadi meskipun pandemi, pelayanan tetap dilakukan, meskipun petugas yang menggunakan APD lengkap ya, karena memang untuk menjadi hal yang kita inginkan. Ya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan dalam Harganas yang ke-27 tahun 2020. Guna meningkatkan kualitas perizinan yang diberikan kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar kegiatan forum konsultasi pelayanan publik yang dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Pembangunan dan Kemasyarakatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sasmi Rifani bertempat di ruang Aula Kecamatan Kandangan. Kegiatan ini digelar dengan tujuan untuk mewujudkan kerjasama dalam pemenuhan hak atau kewajiban, serta peran aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik dengan prinsip-prinsip pelayanan yang mengedepankan kesederhanaan, kejelasan, kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi ekonomi, keadilan pemerataan, serta ketepatan waktu. Oleh Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, mudah-mudahan hasil yang didapatkan dengan forum konsultasi publik pada hari ini dapat memberikan masukan yang akan lebih baik lagi ke depannya dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Karena ujung tombak pelayanan kita adalah untuk memberikan layanan yang memuaskan kepada masyarakat, baik itu dari sisi efektivitasnya, efisiensinya, kemudian juga dari tahapan-tahapan proses yang merupakan alur proses yang juga kami harapkan dapat memberikan kepuasan layanan kepada masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah atau Raperda, pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2019 yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD lantai 2 pada Senin 29 Juni 2020. Rp360 dan 81%. 2. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan atau defisit sebesar Rp304.809.800.055 dan
Senin, 29 Juni 2020. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar rapat paripurna atas 2 buah rancangan peraturan daerah atau Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Kabupaten Layak Anak dan bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Haji Ahmad Fahmi ini telah resmi mencapai babak akhir dengan penandatanganan persetujuan bersama untuk menjadi peraturan daerah atau Perda oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri dan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan kado hari ulang tahun Bayangkara ke-24 hari ini Selasa tanggal 30 Juni 2020, saya Bupati Hulu Sungai Selatan secara resmi melaunching Desa Kapuh dan Desa Ampara, Kecamatan Simpur menjadi Kampung Tangguh Banua COVID-19. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan kemudahan, memberikan keberkahan terhadap apa yang kita lakukan. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri didampingi Kapolres AKBP Siswoyo kembali melaunching Kampung Tangguh Banua untuk wilayah Kecamatan Simpur pada 2 desa sekaligus, yakni Desa Kapuh dan Desa Amparaya pada Selasa 30 Juni 2020. Launching yang dilaksanakan di halaman kantor Kepala Desa Kapuh diawali dengan pengucapan ikrar Kampung Tangguh oleh seluruh relawan, serta ditandai dengan pemotongan rangkaian bunga. Sebagai bentuk kepedulian, perhatian, dan kasih sayang kepada para lansia, khususnya mereka yang hidup sendiri dan jauh dari keluarga, sehingga perlu mendapatkan perhatian di masa tuanya, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan membuat program asuh lansia bagi para ASN-nya. Tak terkecuali Wakil Bupati Samsuri Arsad yang pada hari ini dengan semangat mengunjungi serta bersilaturahmi ke tempat orang tua lansia asuhnya yaitu Kai Aji yang tinggal di rumah sederhana di Desa Pahampangan, Kecamatan Padang Batung. Wakil Bupati berbincang-bincang langsung dengan Kai Aji yang duduk santai di teras rumahnya. Pada kesempatan itu, Wakil Bupati juga menyerahkan bingkisan dan nantinya kembali akan mengunjungi Kai Aji. Usai mengunjungi Kai Aji, Wakil Bupati melanjutkan silaturahmi ke tempat Petran, yakni Buhan Taher di Desa Jambuhulu, Kecamatan Padang Batung. Kira kegiatan kita hari ini untuk silaturahim dan bertemu dengan orang tua asuh, tokoh veteran kita, kepala desa dan masyarakat sekitar sini, alhamdulillah sambutannya sangat ramah. Mudah-mudahan Kaila karena kau berkunjung lagi kami ke sini, insyaallah Kaila. Mudah-mudahan dan Kaila tetap sehat, jaga sehat kesehatan. Dan hari ini kami ditemani alhamdulillah oleh Kepala Dinas Sosial, Pak Camat, ada juga Samping Desa, Pardesa, terutama Kepala Desa setempat. Alhamdulillah sambutannya luar biasa. Penandatanganan nota kesepahaman dana alokasi khusus
atau MOU DAK, berita acara serah terima atau BAST, dan penyerahan bantuan jenjang TK, SD, dan SMP digelar pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bertempat di SDN 1 Hamalau, Kecamatan Sungai Raya. Dana pemerintah yang diberikan untuk semua jenjang pendidikan dari PAUD sampai SMP, baik yang bersumber dari dana DAK maupun dana operasional sekolah ini, diserahkan untuk sekolah di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Simpur, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Telaga Langsat, dan Kecamatan Angkinang. Dan secara simbolis diserahkan oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, didampingi Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nor, dan Kepala Dinas Pendidikan Haji Siti Erma. Kita kembali menyerahkan dana pemerintah untuk semua jenjang pendidikan dari PAUD sampai SMP, baik yang bersumber dari DAK maupun dana operasional sekolah. Jadi ada 5 kecamatan hari ini, dan sesuai tadi yang kami sampaikan, mudah-mudahan dana yang kami serahkan hari ini bisa segera dimanfaatkan dan bisa bermanfaat untuk kelancaran proses pendidikan. Dan itu yang dikelola dari pemerintah, kami berharap agar dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri bersama Kapolres Hulu Sungai Selatan AKBP Siswoyo ikuti upacara HUT Bayangkara ke-74 pada Rabu 1 Juni 2020. Turut berhadir Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fahmi dan Dim 1003 Kandangan, Kejari Hulu Sungai Selatan, Pengadilan Negeri Kandangan, dan jajaran perwira Polri. Upacara HUT Bayangkara ke-74 kali ini dilaksanakan secara virtual yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo selaku Inspektur Upacara, yang mana setiap kegiatannya mengacu pada protokol kesehatan. Peringatan HUT Bayangkara ke-74 tahun ini dilaksanakan dengan mengusung tema Kamtipmas Kondusif Masyarakat Makin Produktif. Peringatan ini diikuti oleh 34 Polda, 493 Polres, dan puluhan lembaga pendidikan kepolisian dan Pusdik maupun Akpol dan secapa kepolisian di seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi atas nama rakyat bangsa dan negara mengucapkan Selamat Hari Bayangkara ke-74 kepada keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dimanapun bertugas. Baik, jadi hari ini adalah Hari Bayangkara ke-74, jadi hari ulang tahun Polri yang ke-74, dilaksanakan secara virtual, yaitu dengan Inspektur Upacara Bapak Presiden, dan diikuti oleh seluruh Polda dan Polres, termasuk Polres HSS. Jadi harapannya ke depan Kamtipmas makin kondusif dan masyarakat makin produktif. Jadi dengan ulang tahun yang ke-74 ini atau Hari Bayangkara ke-74 ini diharapkan Polri makin profesional, modern, dan terpercaya. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri menghadiri syukuran atas beroperasinya instalasi pengolahan air berkapasitas 50 liter per detik. Unit Instalasi Kota Kecamatan Sungai Raya, Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di Desa Paharwangan, Kecamatan Sungai Raya, pada Kamis 2 Juli 2020. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad, Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur, Camat Sungai Raya Susilo Adianto, dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Sungai Raya. Syukuran dimulai dengan pemotongan pita, pengoperasian mesin pompa distribusi pelanggan, peninjauan unit pengolahan atau treatment air, serta pemotongan tumpeng oleh Bupati Hulu Sungai Selatan. Syukuran dilaksanakan karena telah beroperasinya unit instalasi Kota Kecamatan Sungai Raya ini, dan sumber air dari instalasi pengolahan air ini berasal langsung dari Bendungan Amandit, dan penggunaannya telah mendapatkan izin dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan Selatan dan Tengah atau Kalselteng.
Selain memberikan izin untuk menggunakan bendungan Amandit sebagai sumber air, Balai Wilayah Sungai juga menyediakan pipa dan pemasangannya dari sumber air hingga ke instalasi ini. Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Balai Wilayah Sungai Kalselteng yang sudah memberikan izin untuk menggunakan bendungan Amandit untuk sumber air, serta memberikan bantuan dalam proses pemasangan pipa dari sumber air hingga ke penampungan air instalasi pengolahan air unit Sungai Tayar. Kita syukuran ya, kami sudah beroperasi beberapa waktu juga. Jadi ini sumber airnya kita ambil dari bendung Amandit dan itu dapat izin dari Balai Sungai. Jadi dibangun sejak Pak Presiden Kepala NSPU. Jadi ini dananya dana APBD yang ini, kemudian yang ini dana DATA. Tapi yang paling banyak itu dari bantuan Balai Sungai, karena Balai Sungai menyediakan pipa itu ya, pemasangan pipa dari sumber itu ke sini. Ini kan kapasitasnya 300 liter per detik, yang baru kita gunakan 50. Jadi insya Allah kita akan perkuat lagi ke depan sehingga mungkin distribusi air mungkin lebih banyak dari sini ke kandangan teman-teman. Sekarang kan Sungai Raya Simpur sudah ya, sebagian kandangan. Kita lihat tadi di atas sumber airnya kan sudah bersih. Jadi secara ekonomi biaya produksi itu berkurang. Kalau di Muara Bantah karena masih di sungai mengambilnya, sungai kadang-kadang keruh dan lain-lain. Kalau ini kan sumber air tidak keruh kecuali hujan. Kalau tidak hujan tidak keruh. Mudah-mudahan di atas bendung tidak ada kegiatan yang bisa bikin air kita keruh. Mudah-mudahan ini upaya kita memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan kita di Hulu Sungai Selatan, dan tidak mustahil satu saat kita bisa intervensi sampai ke Tapin. Jadi kita berbatasan dengan Tapin kan. Biasa saja kalau kita bisa menjual air ke daerah tetangga tidak apa-apa. Ya, jadi ini tanah kita yang dulu rencananya ini jadi perumahan, tapi tidak jadi. Kita bangun ini dan mudah-mudahan sekali lagi upaya yang dilakukan pemerintah daerah ini bisa dinikmati oleh Pagi ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan menerima kunjungan kerja dari rombongan DPRD Kabupaten Tanah Laut. Bertempat di ruang rapat DPRD lantai 2 pada Jumat 3 Juli 2020. Kegiatan ini diikuti Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Kartoyo, rombongan DPRD Kabupaten Tanah Laut yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 1 Yoga Pini Sohendra dengan jumlah 11 orang, terdiri dari Komisi 1, Komisi 2, dan Komisi 3. Sungai Selatan, mudah-mudahan apa yang kita peroleh hari ini bermanfaat bagi kita juga sebagai anggota DPRD Tanah Laut, juga ke depan bermanfaat bagi rakyat dan masyarakat di sana. Tambahan dari kami, karena memang kami Kabupaten Tanah Laut dan Sungai Selatan sama-sama di utara Kalimantan, jadi kami kira secara topografi dan lain mirip saja, sehingga kami belajar ke sini ya, mengaplikasikan apa yang nantinya menjadi hal-hal yang baik di sini untuk bisa kami terapkan di Kabupaten Tanah Laut dan semata-mata untuk masyarakat Kabupaten. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan kebakaran lahan dan hutan. Salah satunya pada Jumat 3 Juli 2020, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri bersama Wakil Bupati Syamsuri Arsyad didampingi Kepala BPBD Kesbangpol Roni Rusnadi membuka secara resmi rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Aula Rakat Mupakat Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang diikuti oleh para kepala OPD, para camat, TNI, Polri, dan beberapa perwakilan perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kita tidak perlu butuh posko-posko baru, maksimalnya posko-posko yang ada kan saya sudah terpadu juga 3 pilar TNI, Polri kita dan juga pihak swasta juga ada di sana. Itu saya manfaatkan, maksimalkan sehingga kita sudah siap untuk itu. Yang kedua saya minta secara operasional dipetakan lagi kekuatan-kekuatan BPK kita di mana, potensinya yang bisa diterapkan di mana. Tapi saya minta gerakannya ada gerakan tidak jadi rame-rame gitu. Kalau cukup 1-2 yang berangkat, yang lainnya untuk kecamatan yang belum punya BPK ini perlu diperkuat dengan yang terdekat.
saya Pak Dalang Galangsa di daerah mana, Pak Angkinan kita tugaskan untuk menghandle Dalang Galangsa. Ada semangat kebersamaan kita seperti kita menangani COVID ini sudah sangat bagus kebersamaannya, soliditas dan sangat-sangat kuat. Mari kita ini teruskan dengan menangani kebakaran hutan lahan. Mudah-mudahan ancaman Bapak Presiden untuk Pangdam, Kapolda, untuk Pak Polres, Dandim itu akan tidak terjadi di Kalimantan Selatan dan di Hulu Sungai Selatan. Dan mudah-mudahan suatu saat kita sudah menggeser zona merah kita di Kementerian Menhan untuk tidak lagi dijadikan negara Bapak Ibu sekalian. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Rapat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada hari saya akan dibuka yang resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.